Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami dan kami percaya biarlah kebenaran firman-Mu meneguhkan kami dalam kami mengiring kepada Tuhan. Kami buka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan berbicara tentang nilai. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang kedua, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16, Alkitab bilang begini. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Hampir semua barang, hampir semua benda mati, bahkan mungkin benda hidup sekalipun memiliki nilai. Entah itu nilainya biasa, entah itu nilainya mahal, atau entah itu nilainya fantastis atau mahal sekali. Semua ini tergantung daripada apa yang kita bisa dapat dan apa yang kita bisa lihat sesuai dengan keinginan kita. Nah, sebab itu sadar tidak sadar banyak manusia tidak menyadari bahwa dirinya itu bernilai. Dan manusia memiliki hal untuk bisa menilai dan juga untuk bisa dinilai. Jadi kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, maka betapa pentingnya hari-hari ini untuk kita menjadikan pribadi hidup kita sebagai orang percaya yang sungguh bernilai. Dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-13 sampai ayat ke-21. Keluaran 18 ayat 21 dan sampai ayat ke-24 dan 25. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengerjaan suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan melakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Lihat, Tuhan pun tahu menilai siapa yang harus menjadi pemimpin. Kita tidak mungkin memilih seseorang untuk bisa menolong kita kalau kita tidak melihat bahwa orang itu bernilai dan mampu menolong kita. Baik dalam sepak terjang, baik dalam apa yang kita lakukan, maka kita selalu menilai orang itu. Nah,
Begitupun juga dengan Tuhan. Harun tahu persis untuk menolong Musa. Harun bilang, pilih orang-orang yang cakap. Orang-orang yang Harun tahu persis bahwa Musa tahu persis bahwa orang-orang ini mampu untuk mengemban sebuah tugas. Jadi kita melihat bahwa kalau kita sadar bahwa kehidupan kita itu dinilai, maka mari kita menjadi pribadi yang begitu bernilai. Sehingga dikatakan apa yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul, Ibrani maksud saya, dalam Ibrani pasalnya yang kita dikelilingi sebagai saksi, ya saudara. Hidup kita dikelilingi sebagai saksi yang mengelilingi kita. Kemanapun orang akan melihat penilaian-penilaian itu. Nah, dalam penilaian ada 4 hal yang sering kali dinilai. Yang pertama adalah tanggung jawab. Roma pasal 14:12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ya, orang dinilai dari tanggung jawabnya. Yang kedua, orang dinilai dari perkataannya. Yakobus pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai ayat 2. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Lihat, perkataan kita dinilai. Apa yang keluar dari mulut kita dinilai. Dan seringkali itu adalah hidup kita. Orang melihat siapa kita dari perkataan kita. Yang ketiga, orang menilai kita dari skill, dari kemampuan. Ya, Anda minta tolong seseorang untuk membangun rumah, pasti Anda sudah menilai bahwa orang itu pintar, orang itu bikin rumah bagus. Kita tidak mungkin mencari tukang yang jelek yang kita tidak tahu. Dia bangun rumah, tiba-tiba rumah kita rubuh. Maka kita akan menilai siapa orang itu, mampu atau tidak dia membangun rumah. Dalam Ibrani pasal ketiga ayat 4, firman Tuhan bilang begini, sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Jadi yang ketiga, saudara, manusia, orang, Allah menilai, yaitu skill kita, kemampuan kita. Dan Tuhan memberikan kemampuan, memberikan skill masing-masing berbeda. Tidak semua skill sama, semuanya pinter tukang bangunan. Ada begitu banyak Tuhan memberikan kemampuan kepada kita. Dan itu yang dinilai. Yang keempat, orang menilai kita dari mentalitas kita. Ya, saudara. Yaitu bagaimana kehidupan kita di dalam. Apakah mentalitas kita lemah? Apakah mentalitas kita ragu-ragu? Sehingga orang tidak yakin, ya, bahwa pribadi yang memiliki mentalitas buruk, pribadi yang memiliki mentalitas lemah, seringkali tidak terpilih. Yosua pasal pertama ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan menilai bahwa Yosua dan Kaleb memiliki mentalitas pemenang, bukan memiliki mentalitas pecundang, bukan memiliki mentalitas yang gampang menyerah. Nah, manusia, Allah pun seringkali memilih kita dari segi itu. Dan yang terakhir, manusia Tuhan menilai kita, yaitu orang yang disertai Tuhan.
1 Samuel pasal 16 ayat 18 sampai dengan ayat 17 sampai 18. 1 Samuel 16, 18, 17, 18 berkata begini. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan dibawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu kepadanya, sungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai bermain kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Yang kelima, orang seringkali memilih apakah kita penuh dengan Roh Allah. Apakah kita disertai oleh Tuhan? Orang akan menilai itu. Apalagi kita di dalam Tuhan. Maka apakah orang melihat bahwa kita suka berdoa? Orang yang intim dengan Tuhan. Daud didapati orang yang seperti itu. Orang yang pahlawan gagah perkasa. Seorang yang mahir bermain kecapi. Skillnya ada. Ya kan? Lalu dia seorang prajurit yang tangguh. Dia seorang yang pandai berbicara. Perkataannya membangun. Perkataannya membangkitkan orang. Dan juga dia orang yang disertai Tuhan. Nah, nilai-nilai ini jangan sampai hilang dalam hidup kita. Dan Tuhan, manusia sedang menilai itu. Dan saya percaya itu ada Anda. Itu ada pada Anda dan saya, jemaat Tuhan di GPDI Langgensari. Tuhan memberkati kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan meneguhkan dan memampukan kita menjadi pribadi yang bernilai. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Ajar kami mengerti, memahami firman-Mu, karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Biarlah jadikan kami pribadi yang bernilai di mata-Mu Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Dalam nama Yesus kami sudah terima firman. Haleluya. Amin.